Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Salsabila dengan NIM B1A1231101. Jadi di sini saya akan membahas sedikit isi dari sebuah jurnal yang berjudul Kerentanan Pulau Terluar dalam Menjaga Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Laut Internasional yang telah saya resum inti-inti pembahasannya. Jadi, dalam jurnal ini ada dua hal utama yang dibahas, yaitu status pulau terluar dalam hukum laut internasional dan perlindungan pulau terluar yang dilakukan oleh antar negara. Jadi, dalam pendahuluannya, jurnal ini membahas mengenai kriteria yang harus dipenuhi oleh entitas untuk diakui sebagai subjek hukum internasional. Negara sebagai entitas hukum memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, baik di darat, laut, maupun udara yang menjadi bagian dari kewajiban negara. Konsep wilayah yang mencakup pulau menurut UNCLOS 1982 menjadi unsur mutlak dalam penentuan status negara. Pulau-pulau terluar, meskipun lebih kecil, memiliki dampak kedaulatan yang setara dengan pulau utama. Selain itu, kedaulatan negara juga terkait dengan perlindungan terhadap ekosistem dan sumber daya alam di wilayah laut. Meskipun UNCLOS 1982 telah mengatur yurisdiksi negara atas perairan pedalaman, ada tantangan terkait perlindungan pulau terluar yang rentan terhadap gangguan eksternal, termasuk pencemaran dan ancaman dari negara lain. Konflik internasional dan isu-isu seperti perdagangan obat terlarang dan pengungsi juga memanfaatkan pulau terluar yang seringkali lemah dalam perlindungannya. Baiklah, langsung saja masuk pada pembahasan pertama mengenai status pulau terluar dalam hukum laut internasional. UNCLOS 1982 adalah payung hukum internasional yang mengatur wilayah laut, penarikan garis batas, serta kerjasama antar negara dalam pemanfaatan dan kelestarian laut. Laut dan pulau terluar yang menjadi bagian dari ekosistem yang tak terpisahkan menjadi isu yang sangat strategis. UNCLOS mengatur negara pantai, kepulauan, dan negara non-pantai dengan dinamika perbatasannya, termasuk pengaturan garis pangkal yang membatasi wilayah laut teritorial hingga 12 mil laut. Konflik wilayah laut sering muncul, seperti sengketa antara Cina dan negara-negara di ASEAN mengenai klaim Nine Dash Line atau sengketa Indonesia-Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan yang diselesaikan dengan prinsip effective occupation. Pulau terluar menjadi perhatian karena dapat menjadi titik lemah pengawasan negara yang berisiko menghilangkan eksistensi wilayah. Keberadaan pulau terluar mempengaruhi aspek pertahanan, ekonomi, serta potensi konflik internasional, terutama terkait klaim sepihak atau penguasaan tanpa pengelolaan yang efektif. Misalnya, Pulau Christmas yang dikuasai oleh Australia memiliki potensi konflik terkait masalah pencari suaka yang juga melibatkan Indonesia. Pendekatan hukum internasional seperti Konvensi Montevideo dan UNCLOS menekankan pentingnya kedaulatan negara atas wilayahnya. Namun, untuk mengatasi konflik wilayah dan kejahatan lintas negara, negara-negara di kawasan perlu bekerja sama. Potensi terorisme, penyeludupan, dan kejahatan di wilayah perbatasan menunjukkan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai pulau terluar dalam hukum internasional untuk menjaga keamanan dan mencegah eskalasi konflik. Lalu, pembahasan kedua ialah mengenai perlindungan pulau terluar yang dilakukan antar negara. Dalam hukum internasional, kedaulatan negara dilaksanakan melalui pemerintahan yang memiliki kewenangan atas wilayah teritorialnya, termasuk pulau dan ruang udara. Penguasaan wilayah negara harus dilaksanakan secara nyata tanpa pengecualian. UNCLOS 1982 mengatur rezim laut yang membedakan antara negara pantai dengan negara kepulauan, serta pengaturan wilayah laut yang berbatasan antar negara. Wilayah perbatasan dan pulau terluar menjadi area yang rentan terhadap konflik dan pelanggaran, baik oleh individu seperti pencari suaka maupun entitas kriminal terorganisir. Keamanan wilayah laut dan pulau terluar memerlukan intervensi internasional yang berpotensi melanggar kedaulatan negara, namun belum diatur dalam hukum internasional. UNCLOS 1982 memberikan negara pantai dan negara kepulauan hak berdaulat atas wilayah lautnya, termasuk kontrol terhadap mobilitas orang dan barang. Namun, pelaksanaan kedaulatan ini seringkali terhambat oleh keterbatasan pengawasan, terutama di pulau terluar yang jauh dari ibu kota. Pentingnya kolaborasi antar negara pantai atau kepulauan dalam menjaga pulau terluar dan menghindari penyalahgunaan wilayah ini oleh kejahatan internasional seperti penyeludupan disorot sebagai solusi.
Pendekatan seperti Joint Development Agreement dengan prinsip pembagian manfaat secara adil dapat menjadi alternatif untuk menjaga keamanan dan kedaulatan tanpa mengurangi hak berdaulat negara. Dalam konteks ini, pengawasan yang lebih efektif dan kolaboratif antar negara menjadi penting untuk melindungi wilayah perbatasan dan mencegah kerentanan kedaulatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari isi jurnal dengan judul Kerentanan Pulau Terluar dalam Menjaga Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Laut Internasional. Maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian saya yang mungkin kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.